Shalom saudara yang kekasih, kembali bersama saya Pendeta Ramkeni. Salah satu doktrin utama Gereja Roma Katolik adalah doktrin tentang Bunda Maria. Dan bila mana saudara mempelajari doktrin ini lebih dekat atau dari dekat, maka saudara akan terkejut melihat bagaimana Gereja Roma Katolik menempatkan Bunda Maria equal atau sama, sejajar dengan Yesus Kristus. Bahkan apa yang Yesus lakukan tidaklah cukup bila mana tidak ditopang atau ditunjang oleh kehidupan dan pelayanan Bunda Maria yang digambarkan oleh Gereja Roma Katolik. Yang kesan yang dikirim keluar adalah, termasuk bagi saya secara pribadi, Bunda Maria ini terkesan sebagai saingan Yesus Kristus. Karena semua yang digambarkan oleh Alkitab yang merujuk kepada Yesus Kristus, itu sekarang oleh gereja digambarkan merujuk kepada Bunda Maria. Nah, dalam video ini kita akan membahas buku yang ditulis oleh Alfonsus Liguori yang oleh Paus Gregory yang ke-14 dikanonize sebagai santu atau orang kudus. Kemudian oleh Paus Pius yang ke-9, orang ini kemudian dideklarasikan sebagai salah satu atau the doctor of the church, salah satu dari 32 doktor Gereja Roman Katolik. Dan tulisan orang ini adalah salah satu tulisan yang paling terkemuka di Gereja Roma Katolik. Terlebih tentang atau ajaran tentang Bunda Maria. Nah, saudara yang kekasih, mari kita mulai dengan melihat ringkasan dari kehidupan atau ringkasan tentang Bunda Maria. Nah, Bunda Maria, saudara, tidak ada catatan Alkitab tentang orang tuanya siapa, tidak ada catatan di mana dia dilahirkan, dan kapan Bunda Maria dilahirkan. Tidak ada catatan Alkitab. Kemudian, yang kita ketahui Bunda Maria ini datang dari keturunan Daud. Lalu berdasarkan Lukas pasal 1 ayat 46-47, Alkitab sangat jelas menyatakan bahwa Bunda Maria sendiri dalam nyanyiannya atau doanya mengatakan bahwa Allah itu juru selamat. Jadi dengan kata lain, ia memerlukan juru selamat. Lalu tidak ada bukti Alkitab bahwa Maria tidak berdosa ketika mengandung atau hidup tanpa dosa. Karena Gereja Roma Katolik mengajarkan, mengklaim bahwa Bunda Maria itu dilahirkan secara kudus, suci. Jadi dia suci sebelum Yesus lahir dan sesudah Yesus lahir. Nah, tetapi sayangnya tidak ada catatan atau bukti Alkitab yang mendukung klaim ini. Gereja Katolik juga menyatakan bahwa Bunda Maria itu adalah perawan sebelum Yesus lahir dan tetap perawan sesudah Yesus lahir. Tetapi tidak ada catatan Alkitab sekali lagi yang mengatakan bahwa Bunda Maria itu perawan sesudah Yesus itu dilahirkan. Tidak ada catatan Alkitab tentang itu. Nah, lalu Maria atau Mary was greatly favored but not full of grace. Dia ini dikasihi oleh Allah tetapi tidak penuh rahmat seperti yang diajarkan oleh Gereja Roma Katolik. Maria itu terakhir muncul dalam Alkitab, kita temukan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Sesudah ini Maria hilang dari Alkitab, tidak ada lagi ditemukan dalam catatan Alkitab. Nah, saya pribadi meyakini Maria adalah seorang yang dipilih oleh Allah. Dia adalah seorang yang istimewa, dan satu saat nanti ketika kita tiba di surga, kita akan berjumpa dengan Bunda Maria. Poin saya di sini adalah sayangnya Gereja Roma Katolik
memotret Bunda Maria seakan-akan Bunda Maria ini adalah sejajar sama dengan Yesus Allah kita. Nah, saya akan tuntun saudara melihat bagaimana ajaran Roma Katolik ini diambil dari tulisan-tulisan Alfonso Liguori yang ditulis dalam bukunya The Glories of Mary. Ini bukunya saya temukan, saya beli, lalu saya menghabiskan banyak waktu untuk membaca buku ini. Nah, saudara yang kekasih, dalam buku ini, Liguori atau Alfonso Liguori menggunakan bagian Alkitab seperti contoh kitab Amsal dan kitab Kidung Agung, lalu kemudian ada beberapa dari bagian kitab Kejadian, dan ayat-ayat yang seharusnya merujuk kepada umat Allah dan merujuk kepada Yesus itu diganti merujuk kepada Maria. Itu yang akan saudara lihat di buku ini. Saya dapati dalam buku ini yang sering dilakukan oleh Alfonso Liguori adalah menggunakan ayat Alkitab di luar konteks makna ayat itu. Jadi dia mencopot ayat Alkitab lalu menerapkan itu kepada Bunda Maria. Saya beri contoh kepada saudara. Dalam buku ini disebutkan oleh Alfonso Liguori berbunyi begini, if Mary is for us, who can be against us? Jika Maria bersama kita, siapakah lawan kita? Nah, saudara yang kekasih, ini adalah kutipan ayat Alkitab yang terdapat di Roma pasal 8 ayat 31 yang berbunyi, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tapi Liguori mengganti nama Allah dengan Maria. Contoh lain, di buku ini disebutkan, Mary was prefigured by the dove which returned to Noah in the ark. Katanya Maria disimbolkan dengan burung merpati yang kembali kepada Nuh di Bahtera. Saudara yang kekasih, di mana di Alkitab disebutkan bahwa Maria adalah burung merpati yang diterbangkan, dilepas oleh Nuh, kemudian kembali ke Nuh di dalam Bahtera? Tentu ini adalah completely human opinion atau opini manusia saja. Lalu juga menurut gereja Roma Katolik, ayat dalam Amsal pasal 8 ayat 18 dan 21, saya bacakan ayatnya kepada saudara. Ayat itu berbunyi begini, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Gereja Roma Katolik melalui buku ini meyakini bahwa ku di sini atau aku di sini adalah Maria. Nah, saudara yang kekasih, saya kemudian mencoba melihat konteks pasal ini, siapa sebenarnya aku atau ku yang ditemukan dalam pasal ini, termasuk ayat 18 dan 21. Kalau saudara punya Alkitab, saudara mungkin boleh buka. Saya tuntun saudara untuk membuka. Kita teruskan baca ayat 23 sampai ayat 30. Ini kata Alkitab di Amsal pasal 8. Ini aku, ini siapa ini? Disebutkan ayat 23, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Apa Maria sudah ada sebelum bumi ada? Tentu tidak. Nah, saya baca lagi ayat 24. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Ayat 27. Ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ayat 29. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Jadi siapa aku di sini? Di sini aku adalah tidak lain Yesus sendiri.
tetapi gereja Roma Katolik mengganti ini dengan Maria. Dengan Maria. Nah, saudara yang kekasih, seperti yang saya katakan tadi, semua atribut yang ditujukan kepada Yesus, Alfonso Liguori mengubahnya ditujukan kepada Maria. Dalam video episode pertama ini, karena ini cukup banyak ini saudara, sudah lihat ini bukunya ini tebal, jadi saya tidak akan membahas ini hanya dalam satu video, saya akan membagi ini mungkin dalam 2 atau 3. Kita lihat seberapa panjang karena saya tidak mau buat video terlalu panjang. Kita lihat berapa lama atau beberapa poin saja yang akan saya cover dalam video ini. Nah, mari kita lihat apa kata Alkitab tentang Yesus. Yang pertama, dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, Alkitab berkata, Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu. Yesus adalah pencipta alam semesta. Nah, apa kata Alfonso Liguori dalam bukunya? Dalam halaman 368, Liguori menggambarkan Maria seperti berikut. Saya bacakan bahasa Inggrisnya, kemudian saya terjemahkan secara bebas. The world which thou with God, bicara tentang Maria ini ya, did form from the beginning, continues to exist at thy will. O most holy Virgin, the saint adhering in this to the words of Proverbs applied by the church to Mary. Lalu dengarkan ini saudara. I, Mary maksudnya, I was with him forming all things. Saudara dengar itu? Nah, saya terjemahkan kepada saudara. Dunia di mana Maria bersama-sama dengan Allah membentuk dunia ini sejak dari awal atau dari mula pertama, continue to exist, terus ada karena kehendaknya. Kehendak siapa ini saudara? Karena kehendak Maria katanya. Oh most holy virgin. Itu dia ya. Jadi bumi ini katanya terus ada yang dibentuk sejak semula Allah dengan Maria maksudnya ya. Terus ada karena kehendak Maria. The saint adhering in this to the words of prophet. Jadi umat yang kudus dalam hal ini Liguori, oke? Mengutip katanya tulisan Amsal, lalu mengaplikasikannya itu oleh gereja, mengaplikasikan ini kepada Maria oleh gereja. Ini katanya, I was with him forming all things. Maria katanya bersama-sama dengan Allah membentuk segala sesuatu. Berbicara tentang kejadian dunia. Saudara yang kekasih, Gereja Roma Katolik memotret Bunda Maria sebagai oknum yang juga ada bersama-sama dengan Allah ketika Allah mencipta alam semesta. Jadi Bunda Maria salah satu yang terlibat dalam penciptaan dunia ini. Itu bukan kata saya, tapi ini adalah doktrin resmi Gereja Roma Katolik. Yang kedua adalah, mari kita lihat apa kata Alkitab tentang Yesus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, saudara bisa baca ayatnya ya. Sekali lagi saya sebutkan, 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, di sana saudara akan temukan Yesus itu adalah pembela kita. Nah, mari kita lihat apa ajaran Gereja Roma Katolik tentang pembela. Dalam buku ini halaman 151, ini kata Liguori. Mary is an advocate who is able to save all. Jadi Maria katanya adalah pembela yang sanggup untuk menyelamatkan semua orang. Wow, luar biasa ini ya. Itu di halaman 151 buku ini.
Kemudian, statement yang lain, sekarang saya pindah ke halaman 117. 117 dalam buku ini disebutkan begini. Mary seems to say, when the enemy assails you, fly to me. Cast your eyes on me and be of good heart. For as I am your defender, victory is assured to you. Ini terjemahannya, saudara. Maria sepertinya berkata, ketika musuhmu menyerang engkau, fly to me. Kalau literal translationnya, terbang ke saya. Tapi mungkin kita bisa katakan terjemahannya, datang kepada saya. Cast your eyes on me. Pandanglah kepadaku. And be of good heart. Dan teguhkanlah hatimu. For as I am your defender. Karena saya, Maria maksudnya, adalah pembelamu. Victory is assured to you. Kemenangan telah dijamin bagi kamu. Itu kata Ligori di buku ini halaman 117. Kemudian, yang berikut adalah kata Alkitab tentang Yesus dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Dalam ayat itu, Yesus disebutkan sebagai pengantara kita. Dan memang, tidak ada pengantara yang lain selain Yesus, imam besar kita, pengantara agung kita, hanya Yesus Kristus. Itu kata Alkitab, dan memang itu ajaran Alkitab. Nah sekarang, bagaimana Ligori memotret Bunda Maria? Kembali dalam buku ini, sekarang halaman 85. Ini kata Ligori, kembali bahasa Inggrisnya saya bacakan, lalu saya terjemahkan kepada saudara. Thou, O Mary, art the propitiatory, itu ya, of the whole world. Jadi, engkau, O Maria, pembela seluruh dunia. From thee does our most compassionate Lord speak to our hearts. Melalui engkau, Allah kita yang penuh dengan kemurahan atau penuh dengan kesabaran berbicara kepada hati kita. From thee he speaks words of pardon and mercy. Melalui engkau, Maria maksudnya ya, melalui engkau Allah berbicara perkataan-perkataan perkataan pengampunan dan rahmat. From thee he bestows his gifts. Melalui engkau, kembali melalui Maria maksudnya, Allah mencurahkan pemberian-pemberian atau karunia. From thee all good flows to us. Melalui engkau segala sesuatu yang baik datang mengalir kepada kami. Luar biasa, saudara ya. Luar biasa. Itu kata Ligori. Nah, ada kutipan yang lain juga tentang pengantara ini, saudara. Di halaman 127, ini kata Ligori kembali. Mary, the most faithful mediatress of our salvation. Maria adalah yang mediator atau pengantara yang paling setia terhadap keselamatan kita. Atau Maria adalah mediator keselamatan kita yang paling setia, atau pengantara keselamatan kita yang paling setia. Luar biasa ini, saudara. Luar biasa. Sudah lihat bagaimana gereja Katolik memotret Bunda Maria. Baik, sekarang mari kita pindah ke Matius pasal 1 ayat 21. Apa kata Alkitab tentang Yesus? Bila mana saudara membaca ayat ini, saudara akan temukan Alkitab berkata bahwa Yesuslah juru selamat kita.
Dan memang tidak ada juru selamat yang lain yang dapat menyelamatkan saudara dan saya selain Yesus Kristus. Tapi mari kita lihat bagaimana Liguori memotret Bunda Maria. Ini kata Liguori dalam bukunya, buku ini maksudnya ya, The Glories of Mary, halaman 86. Ini yang Liguori katakan. If disobeyed God, jika Hawa tidak patuh kepada Allah, yet Mary was persuaded to obey God. Maria berkehendak untuk patuh kepada Allah. That the Virgin Mary might become the advocate of the Virgin Eve. Agar supaya perawan Maria dapat menjadi advokat atau pembela dari perawan Hawa. And as the human race was bound to death through a virgin, it is safe through a virgin. Saudara dengar itu? Dan sebagaimana manusia akan binasa melalui seorang perawan, Hawa maksudnya, it is safe through a virgin. Selamat melalui seorang perawan. Siapa perawan yang dimaksud yang menyelamatkan ini? Maria. Maria. Jadi Liguori memotret Bunda Maria sebagai sosok orang yang sanggup menyelamatkan. Kemudian kutipan yang berikut tentang Maria sebagai juru selamat kita temukan di halaman 193. Ini kata Liguori. It is impossible for one who is not devout to Mary and consequently not protected by her to be saved. Saudara dengar itu? Tidak mungkin bagi seseorang yang tidak terhubung dengan Maria dan sebagai akibatnya tidak dilindungi oleh Maria akan selamat. Tidak mungkin katanya. Jadi yang hanya selamat adalah mereka yang terhubung, yang mendedikasikan hidup mereka kepada Maria. Itu kata Alphonsus Liguori. Nah, sekarang mari kita lihat hal yang lain tentang Maria. Dalam Yohanes pasal 16, maksudnya hal yang lain tentang Yesus maksud saya, minta maaf. Kita pergi sekarang ke Yohanes pasal 16 ayat 26 dan 27, ini kata Alkitab. Mungkin karena untuk menghemat waktu saudara baca sendiri ayatnya ya, tapi saudara akan temukan di ayat itu bahwa kita harus berdoa di dalam nama Yesus dan melalui Yesus. Oke? Nah, ini yang saya temukan. Apa kata Liguori? Dalam bukunya ini halaman 111 dan 112. Ini kata Liguori. Many things, says Nicephorus. Ini Nicephorus adalah salah satu penulis Katolik yang dikutip oleh Liguori dalam buku ini. Many things are asked from God and are not granted. Ada banyak hal yang diminta dari Allah yang tidak dijawab atau tidak diterima. Oke, lalu dengarkan ini. They are asked from Mary and are obtained. Jadi mari saya buat perbandingan di sini saudara ya dengan kutipan ini ya. Disebutkan di sana banyak hal yang diminta dari Allah tidak diberikan, tapi ketika mereka meminta dari Maria, mereka memilikinya. Saudara lihat itu? Jadi, berdoalah kepada Maria, supaya apa yang kita minta dari Tuhan yang tidak diberikan oleh Tuhan, nanti Maria yang berikan. Itu kira-kira arti dari kutipan ini. Luar biasa ini, saudara ya. Kemudian, mari kita pindah sekarang ke Ibrani pasal 6 ayat 18. Dalam ayat ini disebutkan di sana, Allah atau Yesus adalah tempat kita berlindung. Tempat berlindung. Tapi mari kita lihat apa kata
Alfonsus Liguori, halaman 94. Buku ini halaman 94. Ini katanya, "Fly, O Adam and Eve, and all you their children, you have outraged God. Fly and take refuge in the bosom of this good mother." Saya terjemahkan. "Terbang, O Adam dan Hawa, dan engkau anak-anak Adam, engkau yang telah membuat Allah murka. Terbang dan take refuge, terbang dan berlindunglah di dalam in the bosom of this good mother, dalam genggaman dari ibu yang baik ini." Lalu dengarkan ini kalimat terakhir dari kutipan ini. "Know you not that she is our only city of refuge?" Tidakkah engkau tahu bahwa dia, Maria maksudnya, adalah satu-satunya kota perlindungan kita? Luar biasa, saudara. Siapa kota perlindungan kita, saudara? Yesus Kristus. Tempat berlindung kita adalah Allah, Yesus Kristus. Nah, sekarang kita pindah ke 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 2 menjelaskan kepada kita bahwa pendamaian dosa kita itu dilakukan oleh Yesus. Yesuslah pendamai kita dengan Allah. Tapi sekali lagi mari kita lihat bagaimana Alfonsus Liguori memotret Bunda Maria sebagai seseorang yang mendamaikan kita dengan Allah. Itu pengantara, bisa saya katakan. Oke? Ini kata dia. "Thou, O Mary, art of the propitiatory," ini kutipan yang pernah saya baca di awal tadi ya, "of the whole world. From thee does our most compassionate Lord speak to our hearts. From thee he speaks words of pardon and mercy. From thee he bestow his gift. From thee all goods flow to us." Perhatikan kata propitiatory. Propitiatory ini adalah pendamaian, mendamaikan, katanya, pendamaian bagi seluruh dunia. Jadi disebutkan dalam kutipan ini, "O Maria, pendamai seluruh dunia." Saudara, luar biasa ini ya. Ketika saya membaca ini, saudara, saya geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa mereka memotret Bunda Maria sampai sejauh ini? Well, ini mungkin yang terakhir. Yakobus pasal 1 ayat 17, kalau saudara baca lagi ayat ini, saudara akan lihat di sana bahwa semua yang baik itu datang dari Allah. Semua yang baik datang dari Allah. Dan Alkitab tidak menyebutkan oknum yang lain selain Allah. Tapi mari kita lihat sekali lagi apa kata Liguori dalam bukunya ini, halaman 87. Ini kata Liguori. "She is the mother of all good things." Sudah dengar itu? Maria katanya, she di sini adalah Maria. Maria adalah ibu dari semua hal yang baik. Lalu dengarkan lagi. "And the world can truly say that with her, that is the most blessed virgin, it has received all good things." Mari saya terjemahkan kepada saudara. Dan dunia sekarang dapat berkata bersama dengan Maria, ini the most blessed virgin, perawan yang diberkati, bahwa dunia telah menerima semua yang baik bersama dengan Maria. Luar biasa ini, saudara. Nah, dalam halaman 88, mungkin masih saya tambahkan 2 kutipan ya. Ini 2 kutipan yang terakhir. Ini kata Liguori. "When we find Mary, we find all.
Luar biasa ini saudara. Ketika kita menemukan Maria, kita menemukan segala sesuatu. Apa kata Alkitab saudara? Kok saudara masih ingat perumpamaan tentang seorang yang menemukan harta karun lalu dia menjual segala sesuatu untuk kerajaan Allah ini? Karena segala sesuatu itu adalah Yesus. Yesuslah segala-galanya bagi kita. Tetapi tidak demikian dari gereja Katolik. Ligori memotret Bunda Maria dengan ungkapan ini. When we find Mary, ketika kita menemukan Maria, we find all. Kita menemukan semuanya. Lalu ini yang terakhir. Whoever finds Mary, finds every good thing. Siapapun yang menemukan Maria, menemukan semua yang baik. Yang baik datang dari siapa, saudara? Yang baik datang dari Allah. Ini kalimat-kalimat ini, saudara, baik semua. Tidak ada yang jahat, tidak ada yang buruk dari kalimat-kalimat ini. Yang salah adalah tidak ada ayat Alkitab yang mendukung statement ini. Jadi, sebagai kesimpulan, saudara, Maria di sini dipotret oleh Alfonso Liguori sebagai saingan Yesus. Karena semua yang Yesus lakukan dipotret oleh Liguori sebagai sesuatu yang juga dilakukan oleh Maria. Jadi sepertinya Yesus tidak cukup, harus ada Maria untuk melengkapi keselamatan yang Yesus lakukan. Kita harus juga pergi kepada Maria, tidak hanya kepada Yesus. Oh saudara kekasih, ini ajaran yang tidak berdasarkan Alkitab. Bukan berarti kita tidak menghargai Bunda Maria. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan jumpa Maria di sorga. Tetapi menempatkan Maria sejajar dengan Allah itu bertentangan dengan Alkitab. Karena Alkitab menyebutkan hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus pengantara, hanya Yesus pembela. Nah, pada episode yang berikut kita masih akan membahas hal yang sama, tapi karena masih banyak atribut Yesus yang disebutkan oleh Alkitab yang dirujuk atau yang diaplikasikan kepada Maria oleh Alfonso Liguori dalam bukunya ini, The Glories of Mary. Kita akan jumpa lagi pada episode yang lain, pada episode yang berikut. Jadi jangan lewatkan video di Ram Media Ministry Channel. Tuhan memberkati.